Halo semuanya, perkenalkan kami dari Outsidia akan mempresentasikan pitch deck dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan kami dari Outsidia yang merupakan usaha penjualan kaos swakarya yang memberikan pengalaman baru bagi konsumen untuk mengembangkan kreativitas dan mengisi waktu luang, sehingga bagi para konsumen yang membeli kaos ini dapat lebih banyak melakukan eksperimen dengan cara mereka sendiri. Eksperimen yang dimaksudkan di sini adalah para konsumen dapat mengcustom warna yang mereka inginkan pada kaos yang mereka beli. Lalu selanjutnya, perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama, Jeremy Nathanael Wijaya sebagai desainer. Lalu ada Stefanus Chandra Wibowo sebagai ketua dan organisir dari tim kami. Lalu ada Erik Wilianto Rusli di bagian selling. Lalu saya sendiri, Nakata Felix Hermanto di bagian marketing, dan juga Franciscus Handrianto di bagian desainer. Lalu problem yang kami angkat di sini adalah kita dapat mengisi waktu di saat pandemi ini dengan kreativitas. Lalu kreativitas yang semakin lama semakin menurun karena terlalu lama di rumah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian advantage dan solution pada usaha kami, yaitu Outsidia. Advantage yang diberikan Outsidia adalah untuk mengajak konsumen berkreasi pada produk yang akan mereka gunakan dengan cara mengecat kaos yang telah dibeli dengan panduan yang ada pada paket pembelian tersebut. Solution yang diberikan oleh Outsidia adalah produk kaos dengan desain yang dapat dilukis oleh konsumen itu sendiri disertai dengan panduan ketika membeli produk Outsidia. Pada bagian produk, untuk produk dari Outsidia sendiri itu berupa kaos dengan desain sederhana yang menggambarkan pemandangan yang nantinya itu harus dilukis oleh pembeli dengan panduan yang sudah diberikan. Nah, hal ini tuh membuat tiap produk itu memiliki desain yang unik. Kaos tersebut tersedia dengan warna hitam dan putih dan dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan dengan ukuran all size. Untuk bagian traction, Outsidia memperoleh penghasilan dari penjualan kaos, cat, dan alat-alat lukis dan komisi dari online shop. Selanjutnya saya Jeremy akan menjelaskan tentang target market dari Outsidia sendiri. Target market kami adalah pria dan juga wanita berumur 17 hingga 25 tahun. Target market utama kami kebanyakan berprofesi sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Kemudian dengan adanya target market ini, Outsidia berupaya untuk menyesuaikan diri dengan produk-produk yang ada. Oleh karena itu, produk yang ada menggunakan desain yang simple dan modernisme untuk menyesuaikan dengan tren yang ada pada tahun 2020 dan juga 2021. Kemudian kami juga memiliki target pada orang-orang yang menyukai art dan desain untuk dapat membeli produk kami. Selanjutnya, untuk kompetitor, sejauh ini kami belum menemukan kompetitor yang memiliki konsep yang sama persis dengan Outsidia. Foto-foto screenshot yang ada di slideshow ini menunjukkan kompetitor yang memiliki konsep yang mirip dengan Outsidia. Contohnya adalah toko online yang menjual produk kaos tie-dye. Kaos tie-dye ini sendiri merupakan kaos yang sedang tren di tahun 2020. Produk yang memiliki kemiripan yaitu di bidang swakaryanya. Namun belum ada sampai sekarang produk yang memiliki konsep yang sama persis dengan Outsidia. Selain itu, Outsidia sendiri memberikan instruksi-instruksi serta bahan-bahan yang tepat, yang jelas untuk digunakan ketika proses swakarya oleh pembeli. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang akan kami terapkan kepada produk kami. Untuk customer segmennya, kita menjual baju untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan pada dunia seni, yang suka gaya-gaya kasual, yang mungkin gaya-gaya yang tren kekinian, yang biasanya dijumpai pada anak usia 17-25 tahun secara unisex atau bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Customer relationship-nya
kita menawarkan promo dari produk kami terhadap calon konsumen, di mana kami akan memberikan promo-promo berupa potongan harga, berupa bonus-bonus yang mungkin bisa membuat hubungan antara kami dengan customer kami nanti bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian channel yang kami gunakan itu adalah website, ada online store, dan juga media sosial. Media sosial ini kami punya Instagram. Dan kemudian value propositionnya untuk produk Oats Idea ini, kelebihan atau hal menarik dari Coach ini adalah dari segi cara mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka suka dengan mewarnai objek yang ada di baju itu, sehingga bisa membuat jadi lebih menarik. Juga kami memperhatikan kualitas bahan dari baju kain yang akan kami jual nanti, kualitasnya sangat baik. Key activitiesnya produk Oats Idea ini akan mendesain baju, kemudian menjual, dan key resource-nya sumber daya yang dimiliki melalui laptop atau kemampuan desain. Jadi key resource-nya itu dari kita sendiri, dari kami, tim Oats Idea yang mendesain, serta tim dalam percetakan untuk mencetak baju dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk key partners-nya adalah orang-orang yang dapat diajak bekerja sama, yaitu tempat sablon, tukang sablon, dan jasa pengiriman. Nah, jadi untuk key partners-nya kita akan bekerja sama dengan tempat atau produsen yang menyablon baju, ya kita sudah desain bajunya dan kemudian akan disablon, kita mempercayakan itu ke pihak ketiga. Dan kemudian setelah baju itu jadi, maka kita dalam proses pengiriman kepada customer, kita mempercayakan kepada pihak ketiga, yaitu pihak jasa pengiriman, seperti itu. Kemudian untuk cost yang kami keluarkan itu yang pertama adalah biaya desain. Desainnya itu ya memakai listrik ya, karena kita memakai alat elektronik berupa laptop atau perangkat yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah baju. Kemudian biaya sablon, karena kita menyerahkan kepada pihak ketiga, maka ada tanggungan sendiri untuk biaya sablonnya. Kemudian untuk jasa pengiriman akan mengeluarkan sedikit biaya untuk barang itu akan dikirimkan kepada konsumen. Dan untuk revenue streamnya, penghasilan bisa didapat melalui hasil dan komisi dari online shop. Oke, kemudian untuk investingnya, yang pertama kami pasti butuh wifi. Wifi itu untuk langganan 1 bulannya membutuhkan 300.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah gunting, itu persatuannya 10.000, jadi kalau 2 20.000, jadi untuk totalnya 320.000. Kemudian untuk bahan habis pakai, yang pertama adalah masking tape yang berjumlah 10, jadi kami beli 10 langsung, harganya 30.000. Kemudian kuas 10 7.000 70.000, cat tekstil 65 mili 547.200. Untuk cat tekstilnya ini kita bagi berjumlah 10 per 10 buah produk yang akan kami produksi nanti. Kemudian botol kita memesan 50 kuantitinya, jadi totalnya 150.000. Jadi untuk botol ini bisa digunakan untuk per 10 nya itu 30.000 ya, jadi ya. Kemudian untuk kaosnya itu karena kamu belinya grosir, karena ini yang diinvestasikan itu hanya 10, jadi 20.000 ditotalkan 200.000. Kemudian untuk plastik satu kantongnya 20.000. Kemudian untuk karton packagingnya 10 itu 80.000. Jadi subtotalnya adalah 1.027.200 rupiah. Nah, kemudian untuk biaya perjalanan ke tempat sablon itu menempuh jarak 9,8 km. Itu kalau misalnya di JNE atau apa itu 7.500. Kemudian untuk lain-lain kami
kami karena mengandalkan pihak ketiga menggunakan sablonnya, jadi per sablon per baju itu 30.000, jadi 300.000. Kemudian untuk cetak stikernya itu karena kami ada stikernya, kami beli stiker satunya 8.000, jadi ini 8.000 itu bisa dibagi 10 gitu, jadi totalnya 308.000. Jadi untuk total investing kalau kita dibagi ke dalam 10 produk itu 1.732.700 rupiah.